Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusak Lazwa Irhami dengan NIM 2020-53007 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep umum dari sistem manajemen basis data. Kemudian, di dalam materi SMPD ini ada beberapa software atau perangkat lunak DBMS yang sering digunakan di dalam aplikasi program, antara lain ada DB2, ada Microsoft SQL Server, ada Oracle, ada Sybase, ada Interbase, ada Teradata, ada Firebird, ada MySQL, dan juga ada PostgreSQL. Kemudian di dalam materi SMPD terdapat yang pertama ada pengantar RDBMS dan konsep database atau basis data. Kemudian yang kedua ada konsep dasar dari SQL atau Structured Query Language. Yang pertama di dalam konsep dasar SQL itu ada DDL, ada IDML, ada HTML, ada view definition, ada authorization, ada integrity, ada transaction control. Kemudian yang ketiga ada case study RDBMS, dan yang keempat ada application RDBMS. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fakta di dalam big data. Sebelum memasuki materi tentang fakta Big Data, apa sih Big Data itu? Big Data merupakan sekumpulan data yang memiliki ukuran besar yang terdiri dari data terstruktur, data semi-terstruktur, dan juga data tidak terstruktur. Nah, di dalam skema data itu pasti mencatat pengiriman data. Yang pertama ada dari platform YouTube. YouTube merupakan platform di mana yang menyediakan berbagai macam video seperti musik, seperti video klip, tutorial, dan sebagainya. Nah, di dalam YouTube tersebut terdapat video dengan total durasi 104.000 jam. Kemudian yang kedua ada email yang merupakan pesan elektronik yang digunakan untuk melampirkan pesan secara elektronik yang mencatat pengiriman data sebanyak 45 miliar. Kemudian ada SMS, yaitu merupakan dari pesan pendek yang mencatat pengiriman data sebanyak 540 juta. Kemudian ada Twitter yang merupakan platform yang berisi tentang platform digital untuk berkomunikasi yang berupa video, foto, dan juga dapat berupa teks yang mencatat pengiriman data sebanyak 400 juta. Kemudian ada Facebook yang merupakan platform online yang digunakan untuk pesan, kemudian mengirim video, kemudian jualan, serta mengirimkan yang lainnya. Dengan total 360 juta foto yang diunggah di dalam Facebook. Kemudian ada Wikipedia. Wikipedia merupakan platform ensiklopedia multibahasa yang merupakan bersifat bebas dan terbuka yang mencatat 9.000 artikel yang telah diunggah. Kemudian ada situs baru yang berisikan 140.000 website baru atau lama per hari, serta seterusnya. Kemudian fakta Big Data. Yang pertama, di dalam Amerika Serikat terdapat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server dan diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server dan data center. Dan yang kedua ada dari penelusuran data center knowledge.
terhadap perusahaan-perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Yang merupakan perusahaan prosesor Intel merupakan pengguna server terbesar. Selanjutnya yang ketiga, berdasarkan data perusahaan bulan Februari tahun 2010, Intel merupakan 100.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Nah, jangan lupa, perusahaan yang bermarkas di Santa Clara, Amerika Serikat ini juga merupakan produsen prosesor untuk berbagai model server. Yang keempat, ada jejaring sosial terbesar dunia, Facebook, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Kemudian yang kelima, selain Intel, kebanyakan pengguna server di dalam jumlah besar adalah perusahaan dengan penyedia jasa hosting internet antara lain One and One Internet dengan 70.000 server, OVH dengan 65.000 server, dan Rackspace dengan 56.671 server. Kemudian fakta selanjutnya, yang keenam, dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 495.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Kemudian yang ketujuh, berikutnya yaitu raksasa software asal Redmond, Washington, Amerika Serikat, Microsoft disebut di posisi kedua dengan prediksi lebih dari 218.000 server. Kemudian perusahaan internet besar lain seperti Yahoo dan eBay masing-masing juga diperkirakan punya lebih dari 50.000 server. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada pertumbuhan data. Nah, pada tahun 1985 sampai 1990 menggunakan pertumbuhan data dengan personal komputer, yaitu komputer pribadi yang digunakan dengan tujuan umum untuk personal. Nah, kemudian pada tahun 1995 sampai 2000 yaitu menggunakan network client atau server. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2005 dengan on-premise web. Kemudian 2005 sampai 2010 dengan on-demand web. Kemudian 2010 sampai 2020 dengan community web. Nah, selanjutnya, mana sih yang lebih cepat perkembangannya? Yang pertama, apakah komputer yang mempunyai OS dan aplikasi? Kedua, apakah alat komunikasikah yang memiliki fungsi HP atau smartphone bisa diakses dengan internet? Dan yang ketiga, perangkat multimediakah yang merupakan ada video cam dan streaming dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat ada teknologi database-kah dengan SQL maupun NoSQL. Nah, selanjutnya ada produk RDBMS versus vendor. Yang pertama ada Oracle yang merupakan vendor dari Oracle dengan kapasitas 8 GB. Kemudian ada DB2 dengan vendor IBM dengan kapasitas 4 GB. Kemudian ada Sybase dengan vendor PowerSoft dengan kapasitas 2 GB. Kemudian ada Informix dengan vendor Informix dengan kapasitas 2 GB. Kemudian ada MySQL dengan vendor SQL Maestro Group dengan kapasitas 1 GB. Kemudian ada Microsoft Access dengan vendor Microsoft dengan kapasitas 650 TB.
Kemudian ada Microsoft SQL Server dengan vendor Microsoft dengan kapasitas 4 GB. Kemudian ada Firebird dengan vendor Firebird SQL Corporation dengan kapasitas 2 GB. Kemudian ada Postgre dengan vendor Postgre SQL Corporation dengan kapasitas 2 GB. Kemudian ada Interbase dengan vendor Interbase Corporation dengan kapasitas 4 GB. Dan yang ke-11 ada Mongo Database dengan vendor MongoDB Inc. 2015 dengan kapasitas 180 GB. Nah, kemudian satuan media penyimpanan atau storage yang pertama kilo dengan koma berjumlah 3, maksud saya dengan jumlah 0 3 digit. Kemudian ada mega dengan 6 digit. Kemudian ada giga dengan 9 digit. Yang kilo merupakan thousand, yang mega merupakan millions, yang giga merupakan billions. Kemudian ada tera dengan digit 0 berjumlah 12 yang merupakan trillions. Kemudian peta dengan jumlah digit 0 ada 15 yang disebut dengan quadrillions. Kemudian ada exa dengan digit 0 berjumlah 18 yaitu quintillions. Kemudian ada zeta dengan 21 digit yang merupakan sextillions. Kemudian yang terakhir ada zeta dengan digit 24 septillion. Nah, di dalam perkembangan DRAM dan prosesor. Nah, mulai pada tahun 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000 serta 20 serta 2005. Nah, di dalam setiap kurun 5 tahun, grafik selalu naik dari 1000, 4000, 16000, 64000, 256.000, 1 juta, 4 juta, 16 juta, 64 juta, 256 juta, kemudian ada 1G dan juga 4G. Nah, selanjutnya ada konsep basis data. Yang pertama, basis data atau lebih terkenal dengan penyebutan database dapat dibayangkan sebagai sebuah arsip lemari. Kemudian jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengolahnya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan atau bundel arsip yang akan disimpan, kemudian menentukan kelompok atau jenis arsip, kemudian memberi nomor dengan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. Kemudian ada himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kemudian selanjutnya ada kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian ada kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Nah, kemudian di dalam sistem pengarsipan digambarkan lemari arsip dalam sebuah ruangan. Nah, di dalam lemari arsip ini terdapat setiap macam jenis file seperti mahasiswa, mata kuliah,
absen, dan nilai yang merupakan wewenang dari suatu dosen. Nah, di dalam penyimpanan basis data di sebuah hard disk dengan nama file mahasiswa, file mata kuliah, file absen, serta file nilai. Nah, selanjutnya ada contoh database universitas. Nah, di dalam tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F, tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui NoBP, dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK. Nah, di dalam tabel mahasiswa terdapat nomor BP, nama mahasiswa, kelas, kode, kemudian ada tabel fakultas dengan data kode F, nama prodi, kemudian ada tabel nilai dengan data nomor BP, kode MK, nilai PR, nilai QI, nilai UTS, nilai ulangan akhir semester. Dan kemudian ada tabel mata kuliah dengan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, di dalam tabel mahasiswa dan tabel nilai, nomor BP saling keterkaitan, serta pada tabel mahasiswa dan tabel fakultas dengan kode F yang saling keterkaitan. Kemudian ada tabel nilai dan tabel mata kuliah yang merupakan saling keterkaitan dengan kode mata kuliah. Nah, kemudian ada tabel barang dihubungkan dengan tabel pemasok melalui kode pemasok, dengan tabel barang dengan tabel transaksi jual melalui kode barang, dan tabel pelanggan dengan tabel transaksi jual melalui kode pelanggan. Nah, yang pertama ada tabel barang dengan data kode barang, nama barang, harga beli, kode pemasok. Kemudian ada tabel pemasok dengan kode pemasok, nama pemasok. Kemudian ada tabel transaksi jual dengan kode barang, kode pelanggan, nomor faktur, tanggal transaksi, jumlah, serta harga jual. Kemudian ada tabel pelanggan dengan data kode pelanggan serta nama pelanggan. Nah, di dalam tabel barang dan tabel pemasok sama-sama mempunyai data keterkaitan yaitu kode pemasok. Dan kemudian di dalam tabel barang dan tabel transaksi jual ada keterkaitan data yaitu kode barang. Kemudian di dalam tabel transaksi jual dan tabel pelanggan ada keterkaitan data yaitu kode pelanggan. Nah, kemudian SQL versus NoSQL. Nah, di dalam RDBMS dan Mongo Database ada perbedaan. Yang pertama, di dalam RDBMS ada table, ada row, ada column, ada relationship. Nah, di dalam Mongo Database itu ada collection, document, field, linking, and embedding documents. Nah, merupakan contoh platformnya yaitu ada Oracle, ada SQLite, ada MySQL, SQL Server, IBM, DB2. Kemudian untuk MongoDB ada MongoDB, CouchDB, ada Cassandra, HBase, kemudian ada SoundStax yang merupakan platform dari MongoDB. Nah, selanjutnya ada sistem basis konvensional. Nah, di dalam sistem basis konvensional ada PDE dengan PC standalone yang tersebar yaitu dengan rektorat, sekretariat, biro-biro, dan bank bukopin yang saling keterkaitan dalam sistem basis konvensional.
Nah, kemudian ada sistem basis data online yang berbasis server, yang merupakan di dalam top manager, yaitu ada MIS atau SIM server yang saling keterkaitan dengan back office, kemudian diproses dan berakhir pada front office dan dilaporkan pada SIM server. Nah, kemudian selanjutnya ada sistem basis data online berbasis server. Nah, di dalam sistem server pusat dengan top manager terdapat berbagai bagian, ada direktur, kepala departemen, kepala cabang, kepala divisi, kepala bagian. Nah, di dalam kepala bagian bertanggung jawab atas kepegawaian, bahan mentah, produksi, logistik dan gudang, penjualan, serta koperasi. Nah, demikian konsep umum dari sistem manajemen basis data. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.